satu potret yang disebutkan di dalam sejarah Islam tentang orang-orang yang merasa mulia dengan keimanannya adalah kisah seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Al-Baqillani jamaah sekalian, salah satu ulama Irak yang hidup sekitar tahun 300 Hijriahan. Dan jamaah sekalian, suatu ketika beliau diutus oleh gubernur Irak, tepatnya tahun 371 Hijriah, untuk mendatangi Konstantinopel untuk berdebat dengan raja atau penguasa Romawi pada saat itu. Jamaah sekalian, tatkala raja Romawi tersebut mendengar kedatangan Al-Baqillani, maka ia menyuruh anak buahnya untuk memendekkan pintu masuk ke kerajaannya dan untuk memendekkan pintu masuk ke tempat ia berada, ke singgasana raja. Dan jamaah sekalian, ini bermaksud agar Al-Baqillani datang dengan menunduk di hadapan Raja Romawi, menghinakan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Dan jamaah sekalian, ketika Al-Baqillani datang di tempat tersebut, ia melihat bahwasanya pintu masuk ke singgasana raja itu sudah diperpendek. Ia mengetahui maksud licik dari Raja Romawi tersebut, maka ia memutar badannya, lalu kemudian ia masuk dengan bagian belakang dari tubuhnya, seolah-olah ia memberikan mohon maaf bagian pantat kepada raja tersebut. Lalu kemudian ia pun masuk ke dalam, masuk ke majelis raja tersebut. Disitulah sadar bahwasanya ia berhadapan dengan seorang ulama yang memang cerdas, yang tidak bisa dicurangi dengan mudah. Tatkala Al-Baqillani masuk di tengah majelis para raja, terdapat di sana pula para rahib, yaitu orang-orang ahli ibadah dari agama Nasrani yang memang dekat sekali dengan penguasa Romawi pada saat itu. Maka Al-Baqillani pun mendatangi mereka seraya berkata, "Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar keluarga kalian dan bagaimana kabar anak-anak kalian?" Perlu kita tahu, yang namanya rahib atau para ahli ibadah dari kalangan Nasrani, mereka ini tidak menikah sama sekali dan mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk pernikahan. Maka ketika raja melihat Al-Baqillani ini bertanya kepada para rahib dengan pertanyaan yang seperti itu, marahlah sang raja. Lalu kemudian ia berkata, "Bukankah engkau tahu bahwasanya rahib-rahib kami ini tidak menikah dan tidak memiliki anak?" Lalu Al-Baqillani pun menjawab dengan tegas, "Kalian menganggap suci rahib-rahib kalian karena mereka tidak menikah dan memiliki anak, sedangkan kalian menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan palsu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menikahi Maryam lalu kemudian melahirkan seorang anak yaitu Isa." Maka semakin marahlah Raja Romawi pada saat itu. Lalu kemudian Raja Romawi bertanya kepada Al-Baqillani dengan satu pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang diperbuat oleh Aisyah?" Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dimaksud oleh Raja Romawi adalah tuduhan palsu yang sempat tersebar dan disebarkan oleh orang-orang munafik bahwasanya beliau berzina. Maka Al-Baqillani pun menjawab, "Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh dengan tuduhan palsu. Demikian juga Maryam. Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Ia pun dituduh dengan tuduhan palsu." Ya, sebagaimana kita tahu orang-orang Yahudi ini menuduh Maryam telah berbuat zina, sebagaimana orang-orang munafik juga menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina. Lalu kemudian Al-Baqillani menjawab, dua-duanya pun pada kenyataannya bersih dari tuduhan tersebut. Lalu Al-Baqillani melanjutkan pernyataannya, "Engkau tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ini menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum dikaruniai satu anak pun oleh Allah Subhanahu wa taala dari pernikahannya. Sedangkan ibunda Maryam," kata Al-Baqillani, "ia tidak menikah dengan seorang pun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru berikan ia seorang anak." Maka Al-Baqillani pun berkata, "Lantas siapa di antara keduanya yang lebih layak mendapatkan tuduhan palsu tersebut? Apakah Aisyah
ataukah ibunda Maryam? Dan tentu saja keduanya adalah wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bingunglah Raja Romawi menghadapi ulama yang cerdas ini. Kemudian Raja Romawi kembali bertanya kepada Al-Baqillani, apakah Nabi kalian juga ikut berperang? Maka Al-Baqillani pun menjawab, ya, Nabi kami pun ikut berperang. Lalu ia kembali menjawab, apakah Nabi kalian ikut berperang di garis depan menghadapi musuh-musuhnya? Maka Al-Baqillani pun menjawab, iya, Rasulullah SAW berperang di garis depan menghadapi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Raja Romawi kembali bertanya, apakah Nabi kamu menang dalam peperangannya? Maka Al-Baqillani pun menjawab, iya, Nabi kami Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam peperangannya. Lalu Raja Romawi kembali bertanya, apakah Nabi kalian juga pernah dikalahkan dalam peperangan? Maka Al-Baqillani pun menjawab, ya, Nabi kami pun pernah dikalahkan di dalam peperangan. Lalu kemudian Raja Romawi berkata, masa seorang Nabi dikalahkan dalam peperangan? Dan Al-Baqillani kembali menyampaikan jawaban cerdasnya, masa Tuhan disalib? Inilah potret orang-orang yang merasa mulia dengan keimanannya, karena ia merasa bahwasanya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, dan ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.